Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama channel Indo Sasamke. Indonesia Sabang sampai Merauke. Oke, di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereact kembali sebuah video dari miliknya Trend Publika. Dan ini sungguh sangat menarik sekali ya guys ya. Ini ada beberapa tokoh dari Malaysia yang selalu mengusik bangsa Indonesia. Oke, siapa saja tokoh tersebut? Langsung saja kita saksikan videonya. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau membahas cara berpikir profesor di Malaysia yang aneh. Paling tidak menurut pandangan kami sebagai orang Indonesia. Ada sejumlah profesor di Melayu Malaysia yang selalu mengagung-agungkan bahasa Melayu dan rumpun Melayu. Kita sudah menyiapkan videonya, yuk langsung aja kita tonton ya. Pertikaian mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu membuka mata bangsa Indonesia. Banyak orang jadi tahu cara berpikir para profesor dan tokoh-tokoh di Malaysia yang tak wajar. Rupanya mereka memiliki pandangan yang amat rasis karena terlalu mengagung-agungkan kaum Melayu. Mereka seolah mengabaikan eksistensi budaya dan bahasa negara tetangga seperti Indonesia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikut ini sejumlah profesor dan tokoh Malaysia yang berpikiran aneh. Yang pertama adalah Profesor Nik Hasan Suhaimi. Dialah penggagas utama konsep alam Melayu. Profesor dari Universitas Kebangsaan ini menjiplak konsep Austronesia, lalu menggantinya dengan alam Melayu. Konsep ini diajarkan di sekolah hingga sekarang. Karena mencontek konsep Austronesia, maka elemennya pun sama, yakni kesamaan bahasa dan budaya. Terlihat pula motif di baliknya, yakni menandingi bangsa India dan Cina di Malaysia. Menurut dia, kalau orang India mempunyai benua India, orang Cina memiliki benua Cina, maka bangsa Melayu mempunyai dunia Melayu, memiliki alam Melayu. Nah, konsep ini seolah mengabaikan budaya Indonesia, bahasa Indonesia, bahkan eksistensi Indonesia. Budaya negara lain seperti Thailand, Filipina dan Vietnam pun seakan-akan tak ada. Dunia seolah hanya milik orang Melayu Malaysia. Yang kedua adalah Profesor Nik Safiah Karim. Beliau sebetulnya ahli bahasa yang disegani. Hanya saja, ketika membahas mengenai bahasa Indonesia, dia tidak bisa objektif. Dia mengatakan bahwa bahasa Melayu telah ada sebelum Indonesia wujud. Beberapa bulan lalu, ia pun mengusulkan agar bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa Melayu Indonesia. Pendapat ini didukung oleh orang-orang Melayu di Malaysia, tapi memancing amarah bangsa Indonesia. Soalnya nama bahasa Indonesia tak bisa diusik. Selanjutnya adalah Profesor Awang Sarian. Dia merupakan pengurus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Profesor Awang juga jadi pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Dia jelas mendukung bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Profesor Awang pun seakan tak bisa menerima kenyataan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu telah berbeda. Bulan lalu, ia masih meminta agar tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Padahal, orang Indonesia tak mengingkari hal itu. Padahal para profesor bapak dan ibu ini ya, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas dan sangat berpendidikan tinggi. Tetapi mengapa mereka dalam mengembangkan bangsanya ataupun bahasanya, mengapa mereka selalu mengaitkan bahasa Indonesia? Seharusnya sudah
tidak bisa, karena bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa persatuan dan sudah bergabung dari bahasa-bahasa daerah seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan bangsa Indonesia itu tidak mengingkari bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, tetapi sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi videonya. Yang keempat, yakni Profesor Abdul Muati Ahmad. Profesor Melayu ini sungguh bikin kesal orang Indonesia. Ia menyebut semua suku bangsa asal Nusantara sebagai Melayu. Profesor Muati juga tidak menghargai bahasa Indonesia. Ucapannya yang terkenal adalah, mana ada bahasa Indonesia? Padahal, bahasa Indonesia sudah dikembangkan selama 1 abad. Kata-kata itu hanya akan mendorong bangsa Indonesia untuk semakin menjauhkan nama bahasa Indonesia dari label Melayu. Selanjutnya, yang kelima adalah Profesor Saleh Yapar. Dialah yang gembar-gembor soal Mahawangsa Melayu. Saleh Yapar mengaplikasikan konsep ala Melayu sehingga menjadi semakin amat rasis. Tak malu-malu juga, dia menyanjung kebesaran Sriwijaya dan peninggalan agung Candi Borobudur. Nah, dengan konsep Melayu Mahawangsa ini, seolah-olah Borobudur pun menjadi milik Melayu Mahawangsa. Yang keenam adalah Dr. Revani Bustami. Dialah yang gencar mengkampanyekan rumpun Nusantara dan Mahawangsa Melayu. Dr. Revani menyebarkan propaganda itu ke sejumlah mahasiswa di Indonesia. Ia bahkan mencetuskan perlunya Sumpah Rumpun Melayu. Wow. Motifnya mudah dibaca, yakni agar Malaysia bisa ikut memiliki semua budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Zaharah Sulaiman. Dia paling semangat membicarakan asal-usul Melayu. Bahkan, peneliti dan penulis buku ini menganggap penduduk Nusantara berasal dari semenanjung Melayu. Tapi kajiannya diprotes keras oleh ilmuwan dunia. Zaharah juga seenaknya saja memberikan nama baru, yakni benua Melayu Sunda. Yang terakhir adalah Fauzi Asmuni. Seperti banyak tokoh Malaysia lainnya, ia suka bernostalgia. Ia berilusi bisa mengembalikan era Islam Nusantara di zaman kerajaan dahulu kala. Impian ini diusahakan lewat berbagai program antara lain mengumpulkan remaja Muslim Nusantara. Tapi, tujuan sebenarnya sama saja dengan tokoh Melayu Malaysia yang lain, yakni mengincar budaya, bahkan sumber daya Indonesia. Oke, menarik sekali videonya ya guys ya. Para profesor ini melakukan propaganda-propaganda yang tidak sesuai dengan Indonesia dan hanya untuk supaya mereka bisa seenaknya mengeklaim karena propaganda-propaganda yang mereka lakukan. Sebetulnya mereka itu adalah intelektual yang cerdas karena dia sudah berjuluk profesor. Apalagi tadi Profesor Bapak Abdul Muati tadi yang menyatakan bahwa mana ada bahasa Indonesia. Wow, itu sudah gimana ya guys ya. Oke, gimana pendapatnya tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Indosat Samke dan channel Tren Publika supaya kita bisa membuat konten-konten yang bisa menambah wawasan kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.